Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Oke, halo semuanya. Gimana nih pada kabarnya? Yuk langsung drop di kolom komentar. Semoga di hari Minggu ini kita sekalian semua baik-baik saja ya. Dan semoga hari Minggunya menyenangkan. Karena untuk bahasan kali ini, DSC akan membahas tentang startup nih buat para millennials, buat para anak-anak muda yang mungkin udah kemarin habis nonton drama Korea Startup, terus kita sekarang ngebahas startup jadi lebih ini ya, dapat insightful terkait dunia startup. Yuk teman-teman bisa langsung nih drop di kolom komentarnya gimana kabarnya dan kegiatannya apa aja di hari Minggu, mungkin mau sharing-sharing gitu ya sambil kita nunggu mulai eventnya.
Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kita langsung mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi selaku moderator dari acara Tech Talk Startup DSC PNJ. Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik ya semuanya. Dan sebelum mulai acaranya, saya akan membacakan terms and conditions selama acara berlangsung. Yang pertama, dipastikan teman-teman koneksi internetnya dan ruangan yang kondusif. Yang kedua adalah jaga jarak pandang dan duduk kursi di tempat yang nyaman. Lalu sediakan air minum agar teman-teman semua tidak merasa ngantuk dan siap menerima materi. Lalu siapkan alat tulis mungkin untuk mencatat info-info yang penting dari pemateri selama sesi berlangsung. Lalu siapkan pertanyaan untuk ditanyakan pada sesi question and answer. Tidak melakukan spam di kolom live chat. Menggunakan kata-kata yang sopan saat berkomentar dan bertanya. Jika teman-teman ingin bertanya, gunakan format nama, underscore pertanyaan, lalu mengisi absen kehadiran untuk data sertifikat nanti di akhir acara. Nah, teman-teman mungkin di sini kan banyak ya yang di luar DSC, jadi mungkin aku akan menjelaskan secara singkat apa itu DSC. Jadi DSC atau Developer Student Club adalah program dari Google Developers untuk mahasiswa yang didesain untuk membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari event ini untuk memperkenalkan DSC kepada mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Nah, DSC ini akan memiliki beberapa kegiatan yang melakukan kolaborasi seperti weekly training nanti, seminar, talk show, dan workshop style lain-lain. Nah, sekian dari terms and condition dan perkenalan DSC. Lalu tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi pematerian pertama. Di sini ada dari Sitkia dengan materi yang akan disampaikan. Bisa langsung dimulai aja. Kepada Sitkia dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Sitkia Zafira Almahira. Sekarang saya bekerja di PT Pusaka Antar Utama. Jabatan saya adalah Business Development Director. Lalu saya juga punya bisnis namanya Seed Frozen. Saya foundernya sendiri. Lalu ada Gani Grosir menjadi co-foundernya. Lalu saya juga ada Komira Coffee jadi co-foundernya. Lalu ada Rohan Smokehouse jadi Chief Operating Officer-nya. Lanjut. Jadi judul saya hari ini adalah sebenarnya build a startup business. Jadi sebenarnya yang dipikirkan orang-orang itu tentang startup pasti e-commerce atau aplikasi Gojek atau Grab. Padahal semuanya nggak harus itu, tapi menurut saya adalah startup itu sebuah perusahaan baru atau masih merintis yang ingin berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi yang dibuat atau yang sudah tersedia.
Lanjut. Jadi di sini saya akan beritahu gimana sih cara kita untuk buat startup bisnis. Yang pertama adalah pasti brand building. Brand building adalah sebuah identitas atau nama simbol untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu penjual. Jadi brand building itu menjadi kunci penting dalam membangun sebuah bisnis ke depannya. Karena memiliki positioning yang kuat agar membedakan dari pesaing atau kompetitor lainnya. Lanjut. Lalu habis itu kita harus menentukan market kita di mana. Bisa melalui aplikasi web, Android, atau bisa jadi marketplace yang tersedia atau yang kita bisa bikin sendiri. Ada juga di sosial media. Oke, lanjut. Setelah itu, ini ada beberapa contoh. Misalnya saya di e-commerce, maksudnya marketplace yang tersedia. Ada Gani Grocer, di sini kita menjual consumer goods. Lalu ada Sis Frozen, di sini saya ada webnya tersendiri tentang penjualan daging. Lalu untuk di sosial media saya punya Rawan Smokehouse dan Komira. Lanjut. Lalu kita harus tentukan customer fokus kita. Jadi fokus menyusun strategi berdasarkan kebutuhan, kemauan konsumen, dan lakukan riset terkait konsumen kita. Yang pertama ada namanya 4P. Produk, price, place, dan promosi. Kita tentukan produk kita apa, terus harga kita berapa, terus tempat kita untuk jual di mana, lalu cara promosinya gimana. Lalu selanjutnya ada demografi. Jadi kita tentukan umur target kita tuh berapa, terus gendernya apa, pria apa wanita, lalu tingkat ekonomi mereka gimana. Lalu selanjutnya ada geografis. Jadi kita ingin jual tuh di mana, apakah e-commerce atau di marketplace atau web atau sosial media. Lalu selanjutnya ada psikografi. Jadi itu adalah sebuah psikologis pembeli untuk membeli produk kita. Gimana sih, kenapa orang tuh beli produk kita? Lalu ada lagi namanya metode SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Jadi kita harus tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita ke depannya apa, lalu ada ancaman kita ke depan itu apa. SWOT ini juga kita bisa menganalisis kompetitor kita gimana. Selanjutnya, untuk dunia digital sekarang pasti nggak jauh-jauh dari digital marketing. Yang pertama ada namanya content marketing. Jadi salah satu digital marketing yang berfokus pada pembuatan konten kepada target pasar yang telah kita tentukan, berupa postingan foto atau video yang bertujuan untuk menarik daya tarik pengunjung untuk kunjung ke toko kita. Selanjutnya ada social media marketing. Itu hampir sama dengan konten kita, membuat konten di Instagram atau di web atau di mana untuk mendapatkan reach. Biasanya kalau di IG itu dapatin reach dan engagement. Lalu selanjutnya ada instant messaging marketing. Itu lebih ke direct message sih. Jadi kalian kalau misal kalian lihat di grup ada orang yang nawarkan teman kalian, nawarkan produk, itu bisa dibilang instant messaging marketing atau direct message. Ada lagi affiliate marketing. Itu kita membayar jasa seorang untuk menjual produk kita. Bisa dibilang kita menyewa sales untuk menawarkan produk kita ke orang lain. Lalu setelahnya ada email marketing. Email marketing bisa dibilang seperti broadcast message. Biasa kalau kalian terima email, ada suatu email dari brand tertentu yang menawarkan produk mereka, atau bisa juga di SMS gitu. Itu biasa disebut broadcast message. Lalu ada namanya PPC atau pay per click, sebagai pengiklan membayar untuk setiap orang-orang yang berkunjung ke website kalian. Besaran tarif per kliknya biasanya ditentukan sendiri sih untuk kayak informasi yang diberikan. Jadi semakin tinggi biasanya biaya per kliknya, semakin besar pula website yang ditampilkan itu pasti halaman teratas. Selanjutnya ada search engine optimization. Jadi tujuannya adalah menarik banyak pengunjung
kamu diharuskan mengoptimalisasi konten seperti menentukan kata kunci yang relevan untuk judul, deskripsi, atau isi website, serta membangun background yang relevan. Jadi tanpa hal ini website kamu bakal sulit untuk temukan pengunjung. Lalu setelahnya ada advertising. Sebenarnya advertising banyak, salah satunya adalah TVC atau television komersial. Biasa kalian lihat di TV-TV kalian banyak iklan-iklan, itu namanya TVC. Lalu ada juga Facebook Ads dan Instagram Ads. Selanjutnya, lanjut. Adaptation dan implementation. Jadi adaptation dan implementation ini adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Salah satunya CRM system. Jadi itu untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan perilaku pelanggan, memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis itu sangat mendukung tergantung seberapa jauh kita tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu membangun dan menjaga hubungan dengan relasi bisnis atau pelanggan. Lalu ada kemudahan untuk sistem order kalian dan kemudahan pembayaran agar customer mudah untuk membeli produk kalian. Selanjutnya, ada social impact to society. Jadi social impact ini menjadi salah satu bentuk strategi untuk mendorong brand kita agar lebih berkembang dan menjadi daya tarik pada konsumen. Dengan kondisi sekarang, brand yang peduli dan simpatis, apalagi di masa corona begini kan, ada kalau kita simpatis dan peduli akan mendapatkan tempat di hati konsumen. Contohnya seperti kita kasih giveaway atau kasih produk gratis kepada mereka. Itu salah satu contoh marketing juga. Selanjutnya, ada community dan collaboration. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai ekosistem bisnis dan lokal komunitas untuk memperkuat brand kita agar lebih tersistematis lagi ke depannya. Sehingga brand kita tidak ketinggalan. Karena salah satu kunci utama bisnis itu adalah relasi atau networking. Dengan itu semua kita bisa dapat bertukar pikiran atau pendapat tentang bisnis dan bisa saling kasih masukan terhadap bisnis yang kita jalani agar bisnis kita bisa berkembang besar. Sekian itu penjelasan dari saya untuk membangun sebuah bisnis startup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sitkia atas pemberian materi terkait how we brand our branding ya. Kalau misalnya mau bikin bisnis baru, terus bisnis modelingnya harus seperti apa. Nah teman-teman nih bisa banget tadi catat poin-poin yang pengen ditanyain sama pemateri kita nih terkait gimana caranya untuk lebih mengimpakkan produk kita, terus abis itu gimana cara membangun bisnis dari awal, terus how to build relationship with the customer, seperti itu. Karena nanti bakal ada yang jawab oleh dua pemateri kita ini, jadi teman-teman bisa langsung saving pertanyaannya dan nanti langsung ditanyain ke pemateri kita. Nah, sebelum kita pindah ke sesi materi selanjutnya, aku mau ngingetin nih untuk teman-teman bisa langsung dilihat di kolom chat, teman-teman bisa langsung mengisi absennya di kolom chat ini karena nanti teman-teman akan dibikinkan sertifikat oleh tim panitia dari TED Talk Startup ini. Jadi teman-teman make sure udah diisi absensinya ya. Nah, bisa nih kita langsung next ke pemateri selanjutnya. Kepada Saudara Axel, mungkin bisa langsung memaparkan materinya. Yuk, langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, langsung saya Rehan. Ya, saya sekarang selaku DSC Lead Chapter PNJ 2020. Boleh di next aja. Ya, ini sedikit introduction aja. Bahwasannya sekarang saya sebagai software developer, terus saya juga founder dari Saltech dan owner dari Haster.id. Secara pengalaman, inilah. Di next aja. Ya, apa itu startup? Jadi startup itu sebenarnya definisinya adalah sebuah perusahaan yang berjalan di bawah 5 tahun, alias perusahaan yang baru saja dirintis gitu. Sebenarnya ini juga relatif juga sih kalau misalnya memang startup kita tuh bisa berkembang lebih jauh.
dan mempunyai karyawan banyak, kita bisa dilegalkan menjadi suatu PT. Tapi kalau misalnya memang kita masih merintis, itu bisa dikatakan masih startup seperti itu. Next. Lalu saya akan menjelaskan persebaran dan perkembangan industri startup di Indonesia. Jadi itu tipe ya yang judulnya. Jadi ini data yang saya ambil dari Indonesia baik.id, bahwasannya di Indonesia pun udah banyak ya startup-startup yang berkembang dari berbagai provinsi, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali dan NTB. Next. Nah, lalu di sini saya langsung to the point aja, bahwasannya untuk menstrategikan kita mau di bidang apa startup itu, saya biasanya kalau untuk membuat startup tuh saya lihat dari skema industri sekarang. Jadi dimulai dari 1.0, terus ada 2.0, 3.0 sampai 4.0. Nah, jadi gue jelasin awal bahwasannya kita sekarang kan lagi masa-masa berkembang lagi di industri 4.0. Jadi semua itu kayak dari sistemasi itu rata-rata pakai sistem. Nah, mungkin dari versi saya ini, ketika kalian bisa mengembangkan suatu startup, bisa dilihat dari skema ini juga gitu. Jadi misalnya sekarang udah industri 5.0 misalnya seperti itu. Nah, itu dilihat sekarang tuh lagi zamannya apa gitu kan. Sekarang di mana-mana lagi butuh apa. Di situ bisa strategi kita dalam membangun startup. Gunanya apa sih? Sebenarnya kan startup itu kan merintis untuk menjadi suatu perusahaan yang besar. Berarti kan pendapatan perusahaan pun makin lama kan sebenarnya makin kita harapkan lebih besar kan pemasukan. Jadi kita bisa menstrategikan dari kondisi industri saat ini gitu. Kayak dari industri pertama gitu 1.0 ini kita bisa lihat bahwasannya semua itu berdasarkan mesin yang bekerja gitu, semua mesin yang belum diautomasi gitu kan. Terus di industri 2.0 itu semua mesin bisa dikombinasikan dengan dengan listrik gitu, sehingga bisa lebih ke arah memproduksi barang-barang gitu, manufaktur seperti itu. Lalu di 3.0 ini udah memakai komputer, jadi dari mesin terus dikolaborasi dengan listrik, lalu diprogram lewat komputer. Nah, di industri 4.0 ini bedanya dengan yang 3.0, sekarang udah pakai wireless kadang-kadang. Jadi kita udah pakai smart elektronik gitu. Semua bisa terintegrasi hanya pakai internet. Kayak gitu. Next ya. Nah, di sini untuk teknologi industri 4.0 ini bisa dilihat bahwasannya kita bisa dilihat dari segi connectivity data, computational power, terus ada juga analytics and intelligence, lalu ada juga human machine interaction sama advanced engineering. Jadi ini adalah keempat aspek yang bisa kita analisis dari teknologi industri 4.0. Nah, gitu. Ya, ini sebenarnya kayak dari startup yang gue punya, bahwasannya dirintis dari 2018, terus sampai saat ini 2020 baru saja berganti nama karena Arteknya juga udah keduluanan di legalitas sama yang lain gitu, sama perusahaan USA. Jadi gue terlambat dalam legalitas namanya, makanya gue berganti nama ke Selftech. Nah, untuk project-projectnya udah cukup ya tampilin sedikit aja, karena kalau misalnya nanti terlalu panjang juga nggak good looking juga. Di next aja langsung. Ya, ini beberapa foto-foto dari project-project yang udah dikerjakan. Di next lagi. Ya, dari Kemenhub, dari Kementerian BUMN juga. Next lagi. Nah, sini gue jelaskan karakteristik dalam startup. Jadi sebenarnya dalam segi perusahaan rintisan pastinya kan biasanya kurang dari 3 tahun. Lalu pegawainya itu sendiri biasanya kurang juga dari 20 orang gitu. Terus pendapatan maksimal perusahaan biasanya nggak lebih dari 140, tapi kalau menurut gue di bawah 100 sih lebih tepatnya. Kayak gitu. Jadi misalnya udah di atas 100, kenapa gue bilang bukan startup lagi? Karena ini udah menuju ke arah perusahaan yang cukup menengah ke arah ke atas sih, udah bukan rintisan lagi kayak gitu. Karena
secara pendapatan juga udah cukup banyak. Lalu ada perusahaan juga masih tahap perkembangan kan dari produk dan jasanya, sehingga posisi itu masih belum stabil kalau startup itu. Jadi kalau misalnya di perusahaan kan itu jelas dari pendapatan juga dia udah mulai membanyak. Berarti kan apa yang dikerjakan udah mulai stabil dan nama startupnya itu pun sendiri udah dikenal sama banyak orang. Jadi udah mulai stabil tuh dari segi produk sama jasanya kayak gitu. Di next. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mulai dari mana nih kita bangun startup gitu kan, fondasinya gimana nih kita bikin fondasi supaya bisa kokoh, bisa apa sih namanya, benar-benar bisa bangun startup tuh. Next. Oke, next. Oke, mungkin bisa dimulai dari temukan ide bisnis. Jadi ini penting ya. Jadi sebelum kalian membuat startup tuh kira-kira kalian tuh mau buat apa sih gitu kan, tiba-tiba kepikiran bikin apa, terus nanti disusun gitu kan secara bisnis plan-nya nanti gimana secara short term-nya, secara long term-nya, medium term-nya, terus goals-nya mau kemana, terus visi misi juga penting, begitu sih untuk langkah pertama. Terus selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwasannya ketika misalnya idenya udah muncul, kalian bikin bisnis plan. Nah, gunanya bisnis plan apa? Jadi kalian bisa tahu visi misi kalian apa, terus kalian juga bisa tahu goals-nya gimana, terus jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang juga secara startup kalian nanti mau gimana gitu kan. Terus secara departemen-departemen yang ada di dalam startup kalian tuh itu juga bisa ditentuin di sini, begitu sih. Jadi lebih terstruktur apa yang kalian buat. Next. Ya, mencari sumber dana ini penting banget ya dalam membangun startup. Jadi sebenarnya ini relatif bisa kalian mencari investor, kalian juga bisa kayak mungkin patungan dengan people yang ada di dalam startup kalian gitu. Kenapa dana itu penting? Karena menurut saya sendiri dalam membangun startup itu sebenarnya kalau tanpa modal pun kurang bisa gitu karena pasti sedikit-dikitnya modal tetap harus butuh modal sih dalam membentuk startup gitu kan. Mungkin itu bisa kalian buat tempat kalian, wadah kalian untuk bekerja, atau bisa juga untuk mungkin fitur-fitur yang kalian ingin kalian butuhkan gitu. Misalnya dalam membangun startup buat aplikasi butuh laptop yang high performance gitu, misalnya kayak gitu kan, atau enggak kalian butuh tempat untuk bisa bekerja, misalnya kayak dimulai dari kontrakan atau gimana gitu kerjanya. Jadi dana itu penting. Lalu selanjutnya, nah finding people ini juga penting ya. Jadi dalam membangun startup pastikan kalian juga nggak asal masukin orang gitu. Jadi benar-benar kalian tuh satu visi misi dan kalian juga benar-benar niat untuk membangun startup gitu. Jangan sampai kalian itu semangat di awal gitu. Misalnya kalian nemu orang, kalian langsung masukin, terus orang tersebut semangat di awal tapi makin ke belakang tuh makin menurun gitu. Sehingga ini ngaruh ke performa startup kalian. Jadi yang tadinya bisa berkembang lebih cepat jadi menghambat perkembangan startup kalian. Lanjutnya. Ya, brainstorming about platform startup. Jadi setelah kalian temukan ide, bikin bisnis plan, nah sebenarnya ini masuk ke bisnis plan juga. Jadi kalian bisa tahu platform apa yang kalian gunakan. Misalnya secara online saya mau bikin aplikasi sama website gitu. Tapi secara offline saya ingin menetap di ruko mana. Jadi itu penting banget ya. Terus short term, medium term, sama long term itu juga penting banget. Jadi dalam jangka pendek kalian tuh mau ngapain, terus target kalian dapat pemasukan berapa gitu kan. Di medium term juga. Kalau saya sendiri sih sebenarnya jujur kalau kayak gitu-gitu sih lebih ke arah pertama saya goals-nya udah tercapai belum di short term, terus habis itu pemasukan saya berapa sama tempat wadah saya bekerja tuh kira-kira saya udah di mana gitu kan. Mungkin misalnya short term kalian bisa, oh short term startup saya berdiri di rumah aja, terus medium term mungkin bisa beli ruko, terus long term misalnya bisa beli gedung. Itu kan jadi terukur gitu kalian secara grafik juga naik gitu. Di next. Ya, di sini gue sebenarnya ngadain challenge kecil-kecilan aja. Sebenarnya ini kayak buat kalian lebih tahu aja cara membuat apa namanya startup itu dimulai dari mananya. Jadi gue kirim di link chat aja secara Google Doc-nya. Jadi di sini sebenarnya lebih supaya kalian bisa
tahu gambaran dari kalian harus bikin fondasinya dari mana dulu gitu kan. Bisa dimulai dari nama startupnya, terus kalian juga bisa nentuin bidangnya di mana gitu kan, terus foundernya gitu kan. Founder itu yang menemukan dan dia yang punya startup itu. Terus target customer-nya mau kemana gitu kan, ke pelajar, pekerja, atau kemana gitu kan, ke daerah mana gitu, bisa juga. Terus biaya awal kira-kira estimasi kalian tuh mau kemana gitu kan. Uh, sorry, estimasi biaya maksudnya kalian butuh berapa gitu untuk bisa bangun startup itu. Terus bisnis plan yang secara rinci aja itu sebenarnya nggak lengkap, tapi itu secara yang penting-pentingnya aja. Kalian nentuin visi misinya startup kalian apa, terus goals-nya, terus short term, medium term, sama long term-nya. Nah, situ dalam tanda kurung biaya maksudnya kalian bisa nulis ide plus biayanya, butuh biaya berapa gitu. Nah, ini kan gue sediain ya ada 2 gitu kan, ada 2, ada nama kalian itu ada 2 kan. Nah, itu kalau misalnya udah keisi, kalian bisa tambah aja, tinggal di-kopas aja nama kalian sampai long term-nya di bawah. Jangan lupa kasih pembatas, kayak gitu. Jadi tulis nama kalian, nama startup, bidang, founder, target customer, biaya awal, business plan. Itu kalau udah keisi, udah ada yang ngisi, berarti kalian bikin baru aja di bawahnya, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya challenge kecil-kecilan aja biar kalian tahu dari materi yang saya sampaikan gitu kan, kalian bisa dapat gambaran cara bikin startup dimulai dari apa gitu, mengideakannya gimana, terus cara menulis. Mungkin kan kalian tahu nih idenya mau ini, tapi gimana ya startup tuh butuh nulisnya apa aja gitu kan. Itu bisa banget tuh kalian tulis di situ. Ya paling cukup sampai di sini. Next-nya udah selesai kan ya? Udah. Thank you. Oke, udah selesai. Jadi kalian bisa follow IG-nya DSC, bisa follow IG saya juga, terus bisa mungkin tahu info-info lebih lanjut lewat IG DSC sih, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Axel atas pemaparan materinya. Ini materinya bagus banget ya teman-teman tentang dunia startup, terus how we build our own startup, terus gimana cara menentukan arah startup ini mau seperti apa sih, terus juga gimana caranya kita mencari orang-orang yang bisa include bareng kita gitu pada sebuah startup. Nah, kalian teman-teman yang punya pertanyaan, baik dari pertanyaan buat Kia atau pertanyaan buat Axel, bisa langsung nanti langsung taruh di kolom chatnya, atau mungkin teman-teman bisa juga unmute speakernya dan langsung tanya kepada pemateri kita. Dan aku mau ngingetin lagi kalau jangan lupa teman-teman harus absen nih di absen yang sudah ada disediakan oleh panitia DSC-PNJ. Dan nanti dari absen ini bakal ada sertifikat yang bakal dibagikan ke teman-teman semua. Nah, sekarang kita bisa langsung nih masuk ke sesi pertanyaan. Nah, teman-teman silakan yang mau bertanya kepada pemateri kita, baik untuk Kia atau untuk Axel, bisa langsung di-unmute speakernya. Terus atau enggak, kalau misalnya teman-teman malu nih, nggak mau nyalain speaker, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, dari Akmal mungkin Akmal bisa langsung di-unmute aja, langsung ditanyain kepada speaker kita. Silakan. Oke, ya saya Muhammad Akmal Deulhak dari jurusan TIK. Jadi pengen nanya sebenarnya ke dua pembicaranya. Jadi apa sih yang kalian lakukan kalau kalian lagi mengalami titik jenuh, kalau misalnya lagi bangun startup, atau misalnya di tengah-tengah bangun, misalnya kalian kayak jatuh atau gagal gitu, apa yang kalian lakukan? Terus motivasi kalian untuk bangun startup itu apa? Dan adakah seseorang yang membuat Anda menjadi pacuan Anda untuk sukses dalam membangun startup, seperti someone special gitu selain orang tua? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Akmal atas pertanyaannya, bisa langsung dijawab oleh Kia sama Axel, silakan. Saya dulu kali ya. Boleh ya, silakan. Sebenarnya yang nama bisnis pasti nggak ada yang pasti. Yang penting kita sebenarnya jalanin aja. Maupun jatuh mau bangun, yang penting kita punya experience di situ. Kita gali lagi apa sih yang kesalahan kita yang dulu. Di situ kita bisa untuk bangkit lagi ke depannya gimana. Untuk
seseorang yang tadi dibilang apa, seorang yang spesial ya. Waduh, berat juga nih. Sebenarnya untuk seseorang yang spesial, yang pasti pertama orang tua yang selalu mendukung terus. Lalu kedua adalah seseorang wanita untuk masa depan. Jadi gitu aja sih dari saya. Terima kasih Kia atas jawabannya. Mungkin dari Axel bisa langsung menambahkan dari pertanyaannya Akmal. Ya, jadi pertanyaannya cukup bagus ya, Saudara Akmal gitu kan. Jadi apa sih yang kalian lakukan saat mengalami titik jenuh gitu atau gagal? Jadi yang namanya kita mengideakan itu kan kadang apa ya? Kadang tiba-tiba datang gitu kan, nggak bisa kita rencanakan. Kadang-kadang sih gitu. Kadang di saat itu kita juga bisa eh, timbul rasa bosan gitu kan. Kayak apa ya mau ngidein apa ya gitu. Jadi bisa di relaxing dulu pikirannya benar-benar sampai mungkin posisi kalian udah mulai free, baru kalian bisa mengidekan apa yang mau kalian buat. Terus kalau masalah gagal ini penting banget. Jadi eh, gak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Asal kalian itu nggak nyerah gitu, jangan pada nyerah keadaan. Ini yang saya katakan kepada teman-teman saya juga, bahwasannya dalam hidup juga itu ada 3 fase ya. Ada fase yang dimana kita itu berada di bawah, terus ada juga fase yang dimana kita masih merintis, dan ada fase dimana kita sudah di atas. Jangan pernah kita merasa gagal pada saat kita di bawah, jangan pernah kita merasa sombong atau merasa paling bisa pada saat kita di atas gitu. Dan di ketiga fase ini semuanya berputar ya. Karena ibarat ya dalam kata orang sih ini hukum alam ya. Jadi karena dunia juga berputar, jadi kita juga dalam fase itu juga selalu berputar. Jadi jangan pernah gagal dalam apa yang kalian impikan gitu kan. Terus motivasi saat membangun startup. Motivasinya apa? Ya pertama pasti kita butuh cuan ya. Jadi kita juga pengen yang namanya kita bisa ada pemasukan sendiri tanpa ada campur tangan orang tua atau campur tangan orang lain. Terus habis itu yang kedua eh, apa yang tergantung impian orang ya. Contoh kayak misalnya gue pengen punya perusahaan sendiri misalnya gitu kan. Yang dimana eh, yang kalau karya kan bisa kan kita disuruh-suruh ya. Tapi kita yang mau ngasih jadi kalau misalnya perusahaan kita berkembang, kita cukup memikirkan ide ke depannya aja, tapi secara pekerjaan kita bisa lebih fleksibel. Itu sebenarnya sih motivasi gue dalam membangun startup itu. Terus apakah ada seseorang sama seperti saya yang menjadi pacuan? Kalau ini sih lebih ke arah ini sih kayak orang-orang terdahulu yang udah bangun startup dan berhasil gitu dari cuma seorang tiba-tiba jadi punya ribuan karyawan. Contohnya Bill Gates sama Mark Zuckerberg. Cuman gue ngefans banget sama Bill Gates karena ide-ide dia cemerlang banget kayak orang-orang nggak bakal kepikiran mikir itu tapi dia mikir itu kayak gitu sih. Dan itu gue coba terapin ke dalam startup yang gue buat gitu sih. Kalau masalah orang tua udah pasti minta doa restu dan kedepannya bakal sukses juga pasti minta dari orang tua. Paling gitu sih Akmal. Oke, Akmal udah terjawabkah pertanyaannya atau mungkin mau ada yang ditanyain lagi? Mungkin ada satu lagi sih. Boleh. Jadi apa sih tips kalian saat membangun startup gitu? Tips-tipsnya aja supaya nggak gampang nyerah, nggak langsung ngerasa insecure gitu. Kadang kita kalau bisa bangun startup, kita terlalu mikirin apa pendapat orang lain kan, sampai kita lupa bahwa kita juga berhak untuk berjuang, berhak untuk berhasil gitu. Jadi minta tips-tipsnya saat membangun startup itu aja sih. Bisa langsung jawab nih buat Kia sama Axel. Oke, gue dulu ya. Jadi yang namanya membangun sebuah bisnis yang pasti pertama adalah percaya diri. Jangan takut, pokoknya jalanin aja dulu. Yang kedua itu adalah kalau lu itu nggak mau dapat masalah, itu nggak usah bisnis mendingan. Karena di bisnis itu isinya masalah semua. Tapi dengan dari situ, lu itu bisa nyari problem solvingnya gimana dan lain-lainnya. Gitu aja sih. Ya, kalau dari gue sih, gue ya nyambung dari Siti aja. Jadi dari Siti gue benar banget ya. Jadi dalam startup pasti ada masalah. Ya sebenarnya ini juga masuk ke apa ya? Analoginya itu masuk ke diri kita aja sebagai manusia. Pasti ada aja yang suka, pasti ada aja yang nggak suka. Tapi kembali lagi ke diri kita. Kalau misalnya itu memang eh,
nggak berefek atau cuman sekedar jadi apa ya, bahan omongan kita doang, buat apa kita pikirin. Tapi kalau misalnya itu berpengaruh sama kita, itu bisa jadi masukan buat kita ke depannya bisa lebih baik lagi sih. Tapi yang namanya bisnis atau startup itu benar kata Siti bahwasannya udah pasti ada yang namanya masalah kayak gitu sih. Oke, terima kasih untuk Kia dan Axel atas jawabannya. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya atau kepo-kepo nih tentang dunia startup, terus gimana cara ngebangun bisnis modelnya, langsung aja unmute speakernya dan langsung tanya kepada guest speaker kita. Mungkin sebelum aku menunggu kalian untuk bertanya kepada guest speaker kita, mungkin aku mau nanya dulu ya buat kalian berdua nih, buat Kia sama Axel. Kalian nih, kan kalian udah punya startup dan punya bisnis model masing-masing ya. Gimana sih cara kalian nentuin identity dari bisnis kalian gitu? Karena yang kita bisa lihat, yang kita bisa tahu gitu, setiap usaha, setiap startup atau setiap bisnis pasti punya identity masing-masing. Nah, gimana cara kalian untuk ngebangun identity kalian dan bisa si customer-nya bisa acknowledge kalau oh ini bisnisnya Kia, identity-nya seperti ini, oh ini startup Axel, identity seperti ini gitu. Bisa dari Sitya dulu aja. Oke. Jadi yang pertama pasti adalah marketing, tentunya marketing. Gimana caranya kita untuk namanya naikin brand awareness kita. Di situ ada orang tuh pasti ada keterkaitan orang tentang brand kita. Di situ orang pasti akan mengenal tentang brand kita dan lain sebagainya. Udah sih itu aja. Ya kalau dari gue sih, jadi sebenarnya juga berdasarkan pengalaman yang gue alami, maksudnya kan ada yang namanya relasi ya. Jadi ada beberapa pembangun startup itu bisa berkembang dengan pesat karena relasi. Tapi jujur aja gue mungkin salah satu orang yang tanpa relasi. Jadi ibaratnya untuk relasi startupan itu dulu gue nggak banyak gitu. Jadi gue baru nyari sendiri. Nah, kenapa bisa makin lama makin banyak? Mungkin tipsnya itu kayak ketika kalian dapat satu proyek itu kalian jangan menyia-nyiakan gitu. Jadi dalam mengerjakan itu kalian disiplin, deadline-nya sesuai, terus kalian kerjakan juga bagus gitu. Kalau dari pengalaman yang gue alamin sih, kalau kalian kerjanya kayak gitu, jadi nanti pada saat proyek itu selesai, pasti nanti bakal ditawar-tawarin lagi. Kalau misalnya bukan di perusahaan itu, mungkin dia bisa nawarin ke perusahaan lain, ini nih bagus nih, rekomendasi nih, jujur, terus cepet kerjanya. Nah, dari situ bisa makin berkembang. Makanya ketika misalnya kalian dapat klien dari manapun, jangan pernah satu kali pun menyia-nyiakan itu, kayak mentang-mentang ini mudah atau ini benar-benar sehari jadi terus kalian menyampaikan itu, karena satu kejelekan itu bisa kayak satu titik hitam di hati orang gitu. Jadi satu titik itu kalau paku itu dicabut bekasnya masih ada. Nah, itu bahaya banget sih buat saraf kalian. Jadi itu yang bisa pesan saya yang bisa saya sampaikan ketika misalnya kalian ingin berkembang lebih jauh di startup kalian sendiri. Gitu. Oke. Terus juga nih, gue mengutip dari kalimatnya Kia. Katanya kalau misalnya kita nggak mau nyari masalah, ya udah gak usah buat bisnis kan. Nah, terus gimana caranya lo menemukan, misalnya lo punya produk nih, tapi what it comes to be a product, and then how you find the problems gitu selama lo berbisnis, dan how to overcome with the solution. Pertama yang pasti dari penjualan ya. Yang pasti namanya bisnis, penjualan itu pasti naik turun. Ada juga ya pasti dengan kompetitor kita bermasalah. Dengan dari situ kita bisa tahu nih apa aja sih masalah kita, kenapa sih misalnya barang kita nggak laku. Di situ kita tahu nih ke depannya gimana problem solvingnya agar penjualan kita itu meningkat, ada perkembangan. Seperti itu aja sih. Oke, mungkin kalau dari Axel ada yang mau ditambahin? Ya paling lebih ke itu aja sih. Nah, tadi gue sebutkan lagi kejaga itu sih, jaga kalian punya attitude gitu sih ketika
perusahaan udah dikenal sama satu perusahaan, mau yang kenal itu perusahaan kecil atau besar pun tetap dijaga attitude-nya aja sih, biar gue yakin dan gue percaya bahwasannya ketika kalian bisa jaga attitude itu, startup kalian akan berkembang gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Ini ada yang nanya nih dari teman kita, Nashwa Kamila. Mungkin Nashwa bisa di-unmute speakernya, langsung ditanyakan kepada guest speaker kita. Oh, oke. Sip, aku bacain aja pertanyaannya ya. Nah, dia Nashwa nanya, tantangan terberat dalam jalanin startup, kalian gimana sih? Terus tantangan kedepannya buat bikin startup tuh apa aja? Mungkin bisa dijawab nih buat keduanya. Yang pasti tantangan terberatnya yang pertama adalah biaya ya, karena untuk membangun sebuah startup itu lumayan biayanya. Lalu tantangan berikutnya yang pasti kompetitor. Misalnya kompetitor kita yang namanya brand awareness sudah tinggi, dengan kita yang masih baru mulai pasti yang namanya insecure pasti kan. Gitu aja sih tantangannya menurut saya. Oke, kalau dari gua sih lebih ke itu sebenarnya benar yang kata Ciki, masalah modal sama kompetitor. Cuman gue bisa kasih tips dari yang gue jalanin bahwasannya gue juga bukannya curhat tapi gue cerita aja bahwasannya dulu sebelum gue bangun startup tuh benar-benar mati-matian parah. Jadi kayak gue kemana-mana pun itu tanpa dibayar untuk menawarkan project. Tapi gue yakin kalau misalnya ada satu yang goals dan gue bisa attitude gue bagus di situ, kerjanya cepet, gue yakin relasinya banyak. Jadi benar-benar gue tuh tanpa modal sama sekali dulu kayak gitu. Nah tipsnya apa? Jadi ketika kalian mungkin modalnya belum ada nih kan, mungkin kalian kan pasti mungkin karena yang kuliah IT pasti kan udah dimodalin dulu nih laptop ya saya gitu kan ya. Nah itu bisa banget kalian bisa menginvest skill kalian dulu. Maksudnya kayak kalian memperdalam dari skill kalian. Dan ini yang gue alamin dulu. Jadi benar-benar gue tuh dulu dalam sebelum masuk benar-benar buat startup banget itu 0 rupiah banget gitu. Bahkan modal sendiri. Jadi kalian modal otak gitu kan. Kalian bisa ini, bisa itu, bisa ini. Terus kalian kan nanti dibayar nih, dikontrak, dibayar. Nah hasil itu bisa jadi modal startup kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak kalian nggak perlu nunggu-nunggu, ah uang saya belum cukup nih bangun ini. Itu bisa banget kalau misalnya kalian modal skill dulu, kalian dalamin skill, terus kalian misalnya bisa nge-program ini, memprogram itu gitu kan. Sedangkan sekarang kan platform banyak banget tuh, dari YouTube bisa, dari Google bisa gitu kan ya. Terus kalau kalian punya budget lebih sedikit, bisa kalian pakai di coding gitu kan, atau enggak bisa nanti latihan-latihan gitu kan di satu platform. Jadi jangan kayak ada satu hambatan itu kayak membuat kalian tuh jadi kelamaan gitu buatnya. Jadi dari skill aja tuh bisa banget gitu. Lalu tantangan ke depan kompetitor. Nah, gue spesifik lagi kompetitor. Jadi ketika misalnya kalian apa sih namanya ya, bersaing gitu kan dalam segi ide ataupun untuk bisa dapat project itu, biasanya ini kadang-kadang itu kalah karena kemahalan, biasanya gitu sih kalau gue. Sama apa goals-nya dia tuh kurang menjanjikan, biasanya sih kalau dari pengalaman gue gitu. Nah, jadi secara goals itu kalian pikirin matang-matang, terus secara pendanaan kalian jangan asal tembak, jangan mentang-mentang, oh saya bikin sistem perkapalan nih kementerian, kasih aja 50 juta. Jangan gitu juga, kalian juga harus rinciin kenapa kalian bisa minta segitu. Mungkin kalian juga bisa bikin main days sendiri gitu kan. Tiap hari kalian makan berapa, terus kerja kalian untuk itu tuh butuh waktu berapa lama, itu bisa banget kayak gitu. Jadi mesti rinci, nggak boleh asal nebak gitu. Kayak gitu sih. Oke, sudah cukup jelas banget ya teman-teman ya yang tadi dijelasin sama guest speaker kita. Di sini juga ada yang nanya nih, guys, dari Agung Wijaksono. Mungkin Agung mau di-unmute speakernya apa gimana? Bisa langsung di-unmute aja. Ya. Oke. Ya saya Agung. Saya ingin menanyakan untuk keduanya sih ya, untuk kedua ini. Ini bagaimana cara mendapatkan dana awal atau investor awal di mana perusahaan kita itu belum punya nama sama sekali.
Dan bagaimana cara untuk memarketkan produk kita ya? Itu apa ada iklankah atau apa gitu media yang paling baik untuk memarketing produk kita? Ya itu saja. Oke, silakan dijawab. Iya sama Axel. Untuk dana awal, kalau saya pribadi sendiri sih itu berdasarkan tabungan saya dari dulu untuk bisnis. Jadi sebelum startup ada banyak bisnis, saya mulai dari kecil-kecilan, di situ saya nabung sedikit untuk buat startup. Lalu untuk buat marketing, sebenarnya tadi yang udah saya jelasin ada namanya yang digital marketing. Kita ada yang sekarang untuk yang mana tren sih sosial media marketing ya. Bisa lewat Instagram atau TikTok, apalagi sekarang tuh TikTok yang paling ini kan. Dan sekarang lagi biasanya ada namanya campaign marketing. Jadi itu berbentuk video, bisa short movie atau full movie gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya kalau dari gue sendiri sih sebenarnya nggak jauh dari yang gue bilang tadi. Bahwasannya secara pendanaan awal itu kalau misalnya kalian nemu investor atau kalian ngerti cara narik investor itu boleh. Tapi kalau dari gue sih gue kan lebih enaknya ngeliatnya kan dari nol ya. Jadi kayak pendanaan awal itu bisa modal dari otak kalian sih, skill kalian. Jadi kalian dari skill kalian itu nanti bisa jadi dana gitu. Jadi ini nyangkut ke selanjutnya ini, maksudnya yang arah marketing produk. Jadi itu kan nanti kalian bisa pasarkan di secara online gitu kan maupun offline. Tapi menurut gue dari pengalaman yang gue punya di Jakarta ya, skala Jakarta lah, itu banyak loh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya butuh untuk membuat IT development gitu, butuh IT development, cuman dia nggak pasarin di website gitu, sehingga kita mesti datang langsung kayak ngebolang untuk nyari, dan itu banyak gitu, hampir setiap kantor pasti ada gitu, gue nggak bilang semua, tapi banyak gitu, yang gue alamin sih gitu. Jadi kalian bisa, pertama effort kalian itu memastikan skill kalian punya, terus habis itu kalian juga udah iklanin di secara online. Tapi kalau misalnya ibarat yang nggak laku-laku di online, kalian bisa banget nyari di perusahaan-perusahaan yang mungkin kategorinya bukan perusahaan IT ya, kayak perusahaan mungkin minyak atau segala macam, karena mereka itu pasti butuh yang namanya IT development. Kalau misalnya dia punya website, pasti dia butuh banget orang yang bisa maintenance websitenya. Kayak gitu-gitu sih, itu yang pengalaman gue alamin. Nah, dari skill yang lu punya, terus lu misalnya nyari di secara offline gitu perusahaan, terus tiba-tiba lu dapet gitu kan, itu kan nanti bakal jadi dana. Nah itu bisa jadi dana awal kalian gitu kan, karena kan sekali project itu biasanya kalau gue sih sekecil-kecilnya website itu bisa sekitar 10 jutaan. Jadi uh, itu benar-benar bagus banget buat dana awal kalian gitu sih. Oke, mungkin Agung ada yang mau ditanyain lagi dari jawaban kedua guest speaker kita? Baik, sudah cukup, sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, next untuk pertanyaannya dari Hadat. Hadat mungkin mau di-unmute speakernya, langsung nanya. Boleh. Silakan Hadat, langsung nanya. Jadi saya mau nanya ke kakak-kakak. Sebenarnya sama sih. Tadi ternyata ditanyain sama Agung kan. Cuman saya lebih mungkin cenderung karena kan ketika kita bangun di awal tuh harus bangun kayak trust gitu kan. Dari produk sama jasa yang kita bawa itu gimana cara bangun trustnya ke klien atau ke orang-orang yang emang kita pasarin gitu marketnya. Gimana cara bangun trust di awal? Karena kan kalau startup tuh butuh trust tinggi gitu kan buat nyalurin produk kita. Terus saya mau nanya ke kakak-kakak ini cara ngadepin kompetitor itu kayak gimana? Gitu aja sih. Thank you. Oke, bisa dijawab nih. Ya, dan Axel. Jadi untuk bangun trust ke orang, mungkin dari saya yang penting pertama itu jaga kepercayaan, gimana juga kita cara melayani customer kita dan lain sebagainya. Lalu untuk menghadapi kompetitor, yang pertama ada namanya competitive selling dan competitive price. Jadi untuk competitive selling, gimana cara kita untuk menawarkan produk kita sebagus-bagus mungkin dari kompetitor yang lainnya. Yang kedua itu tadi competitive price.
kita juga untuk menawarkan harga kita itu lebih bersahabat dengan harga kompetitor lainnya. Gitu aja sih. Ya, kalau dari gue sendiri, ya sebenarnya gue ulang dari yang tadi. Jadi secara apa ya, membuat trust gitu kan ya. Jadi dari attitude kalian, misalnya kalian dapat suatu project gitu kan, itu dari segi pengerjaan itu bisa sesuai dengan deadline, terus juga bisa sesuai dengan budget. Jadi nggak asal nembak harganya juga gitu kan. Pokoknya semua itu didetailkan sih, intinya gitu. Dan itu make sense dengan apa yang lu buat. Itu menurut gue bisa bangun kepercayaan banget sih. Apalagi kalau misalnya kalian kalian itu bisa kerja lebih dari ekspektasi. Misalnya dia pengennya skala 3, tapi kalian bisa buat yang skala 5. Itu jauh lebih besar banget kesempatan kalian bisa dapat lagi, dan dapat lagi, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kan dalam dunia perbisnisan atau startup itu kan relatif ya. Kadang kita bisa dapat pelanggan, kadang juga enggak. Tapi kalau yang gue alamin ya, berdasarkan pengalaman gue, ketika misalnya kalian dapat attitude yang lebih dan eh, apa ya, dalam bekerja juga kalian cepat dan tepat gitu kan, itu eh, apa sih namanya? Yang namanya klien tuh ada aja gitu. Misalnya tiba-tiba ada aja yang pengen nawarin kalian gitu. Itu sih pengalaman gue kayak gitu. Nggak tahu yang pembangun startup yang lain gimana, tapi sepengalaman gue sih kayak gitu kan. Ketika kita sudah bangun kepercayaan orang gitu kan, ibaratnya kan kita kayak bangun gunung gitu kan, bangun gedung kan, dari pondasinya, terus kita kokohin, makin lama makin besar gitu kan. Nah itu lama-lama kalian bisa dipercaya, oh ada loh gedung ini gitu loh, bisa kelihatan gedungnya kayak gitu. Tapi ketika kalian udah bangun gedung, terus tiba-tiba ada satu ketika kalian apa sih namanya yang attitude-nya melenceng, terus bekerjanya itu di luar deadline gitu, lebih lama gitu kan. Jadi kan pasti analoginya kayak gedung itu bakal hancur perlahan gitu. Dan itu semakin nggak kelihatan gedung kalian. Kan semakin tinggi gedung kalian tuh semakin kelihatan kayak gitu. Analoginya sih kayak gitu. Oke, oke. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oke, mungkin gue mau bertanya ini ya sedikit lah mungkin buat Axel sama Kia. Like we know, marketing is a key part of the business modeling ya gitu. Nah, gimana menurut kalian marketing apa sih yang kira-kira tuh tepat sasaran gitu buat customer kalian? Terus gimana cara kalian menentukan, oh ini nih produk ini cocoknya di marketing ini. Terus juga how you guys approach the customer like both indirectly and directly. Thank you. Yang pertama yang tadi saya bilang ada namanya 4P, produk, price, place, dan promosi. Jadi kita tentuin dulu tuh produk kita apa, harga kita berapa, tempat kita untuk jual di mana, promosi gimana. Di situ kita harus tentuin target market kita nih. Untuk ada namanya demografi. Jadi di umur berapa target market kita, di range umurnya berapa, lalu gendernya apa, laki-laki atau perempuan nih. Terus kira-kira nih untuk produk kita tingkat ekonominya untuk ke bawah apa ke atas kira-kira. Jadi sesuai gitu dengan target market kita. Gitu sih. Ya kalau gue sih nambahin aja sih dari apa namanya, dari yang Siki. Jadi benar banget sih yang apa yang dikatakan Siki. Jadi eh eh, bisa dilihat di challenge yang gue tadi juga sih. Jadi dari aspek-aspek penting itu benar-benar bisa eh, ngebangun startup kalian kayak gitu sih. Terus secara kompetitor ya kayak gitu, jangan asal nebak deh. Pokoknya eh, harus rinci dan make sense dengan apa yang kalian buat gitu sih. Kayak gitu. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan dari Azri, mungkin sekalian recap ya buat kalian. Pertanyaannya adalah gimana sih pengalaman kalian gitu untuk apa namanya ngebangun startup kalian sendiri? Mungkin dari tadi jelasin dari mulai proses bisnisnya, terus juga gimana selling marketingnya gitu, based on your experience. Yang pertama pasti kita bangun dulu nih bisnis plan-nya. Kita mau ngarah kemana bisnis plan-nya. Lalu selanjutnya gimana sih cara kita untuk bermarketingnya yang sudah tadi saya jelasin beberapa itu.
Servernya kalau di bisnis itu nggak usah terlalu banyak konsep sih. Yang penting implementasi aja, jalanin dulu. Karena kebanyakan orang udah banyak konsep tapi implementasinya nggak ada. Itu sih sebenarnya. Ya, kalau dari gua ini sebenarnya agak lucu, maksudnya eh, disuruh surat atau gimana nih maksudnya. Jadi kalau masalah dunia apa ya, tujuan kedepannya itu bisa dijelaskan dari eh, tambahan dari Siti aja sih. Maksudnya tadi udah benar banget. Jadi eh, ngapain kita banyak bicara tapi secara implementasinya nggak ada kayak gitu. Terus kalau dari segi pengalaman, ya kalau boleh diceritakan sih memang ya yang namanya startup yang modal pertamanya modal otak doang tuh ada gitu. Dan itu yang gue alamin dulu. Dulu itu juga susah payahnya wah parah banget gitu kan, kayak eh, pernah sampai kendaraan gue bensinnya habis nggak ada yang tanggung sama sekali, terus proyekan sudah 2 bulan dikerjakan terus gak dibayar, itu pernah gue alamin semua. Tapi bukan bukan berarti di saat itu kalian gagal, tapi di situ kalian bisa belajar dari kesalahan yang kalian punya gitu. Jadi eh, memang yang namanya awalan kita merintis pasti aja banyak masalah gitu kan. Tapi jangan asumsikan masalah itu menjadi ternyata gue gagal, nggak gitu. Tapi dari situ kalian belajar bahwasannya apa yang salah dari diri gue gitu kan. Misalnya kayak dulu kesalahan gue jujur di kontrak. Jadi gue kerja tapi gue nggak nekan kontrak. Jadi pada saat gue di ibaratnya dibohongin, ya gue nggak bisa tuntut apa-apa karena gue nggak punya kontrak. Tapi dari situ kan gue belajar, gue ambil hikmahnya bahwasannya oh ternyata dalam kerja itu perlu banget yang namanya kontrak gitu kan. Jadi kita kerja itu ada landasan gitu. Kita punya landasan, kita bekerja kalau gimana-gimana ada sesuatu hal kita tahu, kita bisa bertindak kayak gitu. Jadi dari pengalaman sih paling itu aja gitu. Emang nggak mudah, tapi jangan pernah asumsikan kegagalan kalian itu benar-benar menggagalkan semuanya. Tapi bisa jadi masukan kalian ke depannya kalian harus gimana. Kayak gitu sih. Oke, that was a nice answer. Dan aku mau ngingetin lagi nih kepada teman-teman semua yang belum ngisi absen, langsung bisa dilihat di kolom chat. Ada presensi absen yang dimana nanti absennya itu buat penamaan di sertifikat. Nah, mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi nih kepada guest speaker kita, bisa langsung aja di unmute speakernya dan langsung ditanyain. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain nanya, gue mau nanya nih buat kalian. Kalian melihat startup sekarang tuh kondisinya seperti apa sih? Terus kira-kira untuk mungkin the next 2 years atau next year itu kira-kira fokusan startup tuh sekarang tuh ke arah mana gitu? Dimulai dari Siti aja dulu. Oke. Menurut saya startup untuk tahun ini sangat pesat sekali ya sih. Teknologinya udah pada canggih-canggih, banyak fitur-fitur juga. Kemudian untuk kedepannya mungkin lebih banyak juga sih fitur-fitur yang praktis, jadi customer bisa lebih enak gitu, lebih gampang untuk mengakses dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau dari gue sendiri sih, kedepannya sih bisa dilihat dari marketnya sekarang yang bahwasannya di kala pandemik sekarang itu kan kayak semua tuh serba online, serba dari jarak jauh rata-rata ya. Kayak dari segi bisnis juga rata-rata bisniskan gitu kan karena mencegah adanya kontak langsung kayak gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari market per musim. Tapi untuk saat ini menurut gua itu teknologi itu cukup pesat perkembangannya karena eh, mencegah yang adanya kita tuh kontak langsung dengan manusia, jadinya kan semua pakai sistem gitu kan, semua juga bisa pakai aplikasi website. Jadi secara spesifik sih gue ngelihatnya sekarang itu banyak orang-orang yang butuh dibikinkan sistem sih, ya semacam website. Nah website itu dimodifikasi jadi lebih banyak fiturnya, terus aplikasi juga
lebih banyak fiturnya. Adapun orang yang kayak bikin sistem kayak misalnya parkir. Dulu kan sistem itu kan dipencet tombolnya keluar stiker ininya kan tiketnya. Tapi sekarang rata-rata nggak ada yang mau kayak gitu karena corona, jadi semua pakai touch kayak gitu. Terus pada saat masuk ke mall, orang juga pengen kan butut sapam gitu kan kadang kan pakai apa sih tembakan-tembakan termometer gitu kan. Nah, rata-rata sekarang udah butuh yang namanya kayak ada sedikit kamera kecil terus kita gambar terus bisa di-scan dari situ. Itu jauh lebih efektif. Jadi banyak banget sistem-sistem sama teknologi berkembang di era-era sekarang nih. Apalagi pandemik nih bener-bener lahan cuan banget ya bahasanya gitu sih. Lahan cuan banget buat kita bisa dapat duit nih mengembangkan aplikasi kayak gitu sih. Oke, bener banget sih. Terus nih, gue mau nanya ke kalian. Kalian di sini ngikutin drama Korea Startup gak sih? Kalau gue jujur nggak suka Korea-Koreaan, jadi gue nggak nonton. Tapi dengar cerita aja sih. Waduh, sama nih, mohon maaf nih, kita nggak suka Korea-Korea. Oke, berarti di sini gue anggap kalian belum nonton ya. Nah, mungkin gue bisa ngasih recap dikit lah terkait si drama Korea Startup ini. Jadi kemarin memang gue sempat ngikutin drama Korea ini dan memang ini banyak banget insight-nya guys, kayak terkait gimana to build startup, terus abis itu gimana kita menentukan MVP atau model valuable product ya kan, terus gimana cara kita nyari investor. Nah, mungkin kalian bisa ngasih tips and trick nih, gimana caranya untuk kita sebagai millennials atau anak-anak muda yang ingin banget membangun startup, tapi we don't know how to start from the beginning gitu. Gimana cara menentukan dari bisnis modelnya, terus gimana how we find the problem and how we kinda to find the solution juga, terus gimana kita cara implementasinya gitu. Mungkin kalian bisa spill the tea kepada kita semua nih. Ya, jadi sebenarnya gue nggak tahu ya isinya gimana, tapi yang gue tahu dari teman gue, kalau nggak salah dia juga buat ini apa namanya kayak semacam ada perusahaan di dalam satu perusahaan namanya kalau nggak salah Sandbox. Tapi itu kalau nggak salah, tapi kayaknya salah sih karena gue nggak nonton juga. Nah itu paling gimana ya? Mereka itu juga ya perjalanannya pasti nggak mudah sih menurut gue untuk bisa ngomong itu. Apalagi brainstormingnya benar-benar gila-gilaan juga sih. Apalagi punya anak-anakan perusahaan kayak gitu, itu benar-benar brainstorming parah. Tapi bisa banget tuh bisa jadi inovasi kita sih buat bisnis. Misalnya kita punya startup di bidang teknologi. Terus misalnya kita keuntungan udah banyak nih. Bisa banget kita alihin ke genre yang lain gitu. Misalnya kita bikin misalnya perusahaan A gitu kan. A teknologi. Terus misalnya kita udah punya omset banyak gitu kan. Kita bikin genre yang lain di anak perusahaan yang lain. Tapi pakai grup kita. Namanya misalnya A Group gitu kan. Isinya tuh ada A kuliner, A ticketing, A travel, itu bisa banget. Jadi pendapatan kalian tuh berkembang di situ, kayak gitu sih. Contohnya kayak ini deh, kayak Lipo Group gitu kan. Kayak Lipo Group itu kan ada di mana-mana, ada di Karawaci, ada di Cikarang gitu. Dan itu tuh benar-benar bisa banget dibikin ke yang lain gitu. Jadi semua aspek bisnis dikuasain sama startup kalian kayak gitu. Dengan satu ibaratnya satu bos lah gitu kan. Kayak gitu. APL Agung Podomoro Land itu juga bercabang-cabang kan banyak banget, ada juga mall juga kan, ada mallnya juga. Itu bisa banget sih. Kalau dari gue sih paling gitu. Kalau dari gua sih gimana cara kita bangun startup dimulai dari mana, yang pasti pertama nama anak muda sekarang itu pasti malas-malesan kan. Yang pertama pasti lu harus keluar dulu nih dari zona nyaman lu. Itu pertama. Yang kedua lu konsisten. Jadi pas lu udah bangun lu gak ogah-ogahan kayak iya enggak iya gitu. Yang pertama lu harus pertama cari produk lu apa yang ingin dijual. Lalu ituin bisnis plan-nya gimana. Cuman jangan terlalu banyak konsep, berarti implementasi aja dulu. Jadi perlahan naik. Kadang orang langsung prek semuanya dari naik, ujung-ujungnya malah ngedown. Gitu. Itu aja sih.
Oke, oke, thank you untuk jawabannya. Di sini saya lihat kolom chatnya rata-rata ini ya, udah pada nonton ya. Kalian tim mana nih? Yang udah nonton startup, kalian tim mana nih? Tim Haji Pion apa tim 6 dosan? Langsung drop di kolom komentar. Nah, terus mau ngingetin lagi yang belum absen, jangan lupa absen ya teman-teman, karena nanti absennya bakal untuk penulisan di sertifikat. Nah, karena mungkin ada yang ingin bertanya lagi nih dari teman-teman semuanya nih, mungkin bisa direlatin lah ke drama Korea Startup, ya kan? Ada yang mau bertanya lagi mungkin gimana cara membuat minimum valuable product, MVP, terus juga tadi pitching deh ke investor dan macam-macamnya gitu. Oke, sorry teman-teman tadi ada kendala teknis. Nah, mungkin sekarang kalau misalnya teman-teman nggak ada yang mau bertanya lagi, kita langsung main ke sesi game saja ya. Silakan tim panitia mungkin bisa langsung di share Kahoot-nya. Nah, teman-teman nih untuk memudahkan main gamesnya, kalau bisa sih main Kahoot-nya lewat handphone, jadi nanti bisa langsung integrasi ke laptopnya gitu. Ini teman-teman panitia bisa tolong dibantu untuk di share screen Kahoot-nya. Oh iya, pertanyaan itu nanti bakal muncul di ini ya, bakal muncul di Jimita. Jadi make sure teman-teman bisa lihat pertanyaan dengan jelas ya. Misal pertanyaan nggak jelas, bisa langsung drop di kolom chat. Dan nanti dari games ini bakal ada hadiahnya nih teman-teman. Jadi make sure kalian semua bisa ikutan mainan. Oh iya teman-teman, mungkin namanya bisa pakai nama pribadi ya, boleh pakai nama yang lain. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang menang, jadi bisa menggunakan panitia untuk bisa menghubungi teman-teman.
Ditunggu 5 menit lagi ya teman-teman, dan kita bisa langsung mulai gamesnya. Apakah teman-teman udah join semua nih di Kahoot? Ditunggu ya yang belum. 2 menit lagi. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya gamesnya. Silakan panitia bisa langsung dimulai. Ayo, siapa nama lengkap pemateri pertama?
Nah, ini pertanyaannya. Wah, kapten nih. Terakhir. Wah, selamat untuk kapten dengan skor 6988, Akmal 6212, dan dia. Nah, untuk kapten mungkin bisa drop namanya di kolom chat siapa, karena biar memudahkan panitia untuk menghubungi kalian bertiga, dan I would say congratulations, dan nanti tunggu ya panitia menghubungi kalian. Dan mungkin ini it's the end of the session atau sharing-sharing tentang startup dari DSC. Nah, terus aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum absen, tolong absen karena nanti penamanya bakal dipakai untuk sertifikat. And I would say thank you untuk joining us for today, dan semoga ilmu-ilmu yang didapatin dari pemateri kita, baik tadi dari Axel maupun Kia, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan I would say thank you, have a good Sunday, dan pokoknya tetap semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya, dan mungkin jika ingin nanti one day kalian bikin startup, kalian sudah punya basic dan dari perbincangan kita kali ini. So I hope you guys stay healthy and then stay productive, dan see you on the next event. Bye-bye. Yang tadi yang namanya kapten mungkin bisa tolong PC panitia ya, atau langsung amazing komentar. across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Developer student
Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Nggak ada mataharinya.